Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Perintah dari tetua dusun sudah dilaksanakan Nurul meskipun sangat sulit pencariannya. Dia mampu mendapatkan getah kayu rangeh dan kemudian dijadikan minyak. Dini hari, Nurul melaksanakan perintah yang kedua. Dengan berjalan tertatih, dia menuju kediaman Aji. Lalu dia mengolesi salah satu baju Aji yang sedang dijemur. Tampak dia tersenyum puas di tengah ketegangannya. Kamu akan merasakan penderitaanku, teman, batin Nurul sambil berlalu. Narto dan beberapa perantau juga tetua kelompok transmigrasi menunggui Aji. Pemuda itu terkulai lemas tanpa daya. Nafsu makannya berkurang jauh. Dan yang sangat mengerikan adalah luka di sekujur tubuhnya. Semula hanya sebuah benjolan kecil bernanah di punggung. Benjolan itu disertai rasa gatal luar biasa yang membuatnya terus menggaruk. Begitu nanah itu keluar, benjolan lain muncul di sekitar. Hingga kulitnya mulai mengelupas. Tampak begitu menjijikkan dan tercium bau amis yang sangat menyengat. Narto sudah berusaha membawa Aji ke dokter spesialis, tapi obat yang didapat dari sana tidak mampu mengubah keadaan. Aji tetap merasakan gatal yang luar biasa, bahkan semakin menjadi-jadi. Narto juga sudah membawa ke rumah sakit yang mengharuskan agar Aji dirawat inap. Tapi hampir 2 minggu di sana, justru penyakit kulit itu semakin parah. Yang akhirnya dengan terpaksa Aji dibawa kembali pulang meski belum sembuh. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Ucap salah satu warga. Pertanyaan itu menjurus pada kejadian pencurian yang melibatkan Nurul. Mereka mulai mencurigai ada campur tangan gaib atas apa yang menimpa Aji. Hingga muncul kesepakatan untuk bertamu ke dusun dan meminta maaf pada Nurul. Narto yang ditunjuk ke sana merasa sungkan untuk bertamu ke dusun. Ada rasa takut yang membuatnya was-was. Akhirnya, Narto mengajak 2 orang untuk menemani. Dan salah satunya adalah tetua trans yang mengajukan diri untuk ikut bertandang. Semoga Allah melancarkan niat baik kita, ucap tetua dengan tenang. Selesai azan asar berkumandang, Narto dan 2 pendampingnya sampai di dusun. Tampak
Orang-orang dusun menatap tajam pada mereka. Meski Narto menunjukkan sikap sopan, tapi tidak ada senyum ramah tamah di wajah mereka. Yang tampak hanya raut kebencian. Tentu hal itu membuat Narto ciut nyalinya. Detak jantung mulai tegang. Tapi apapun yang terjadi, dia harus tenang demi kebaikan Aji, teman baiknya. Begitu sampai di rumah Nurul, tampak tetua dusun beserta 2 orang lainnya berada di sana. Setelah mengucap salam, mereka masuk rumah dan duduk melingkar di lantai yang beralaskan tikar. "Berani sekali kalian datang kemari," ucap Nurul dengan wajah marah. Tetua dusun menyuruhnya untuk tenang, yang kemudian menanyakan tentang tujuan Narto datang ke sana. "Sebagai tujuan awal, kami berniat untuk silaturahmi," jawab tetua trans, yang dilanjutkan bercerita tentang apa yang terjadi, tentang Aji yang seakan terkena karma. "Kalian menuduh kami yang melakukan," kembali Nurul berucap dengan kemarahan. "Maaf, kalian jangan salah paham. Kami tidak bermaksud menuduh. Kami hanya ingin kalian memaafkan Aji dengan tulus ikhlas," ucap tetua trans. Ketegangan mulai terjadi. Tetua dusun mengatakan dengan tegas bahwa mereka tidak melakukan apa yang dituduhkan. Justru mereka merasa sakit hati atas kondisi Nurul saat ini, cacat dan tidak mampu bekerja. Dan justru di saat sulit itu, Aji maupun perantau lain tidak memperdulikannya lagi. Mereka acuh atas kondisi Nurul yang disebabkan oleh mereka. Karena tidak ada pengakuan dari warga dusun, tetua trans hanya pasrah. "Semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Dan sebelum kami pamit, kami mohon kesediaan dari kalian untuk memberi maaf dengan ikhlas kepada semua perantau maupun penduduk transmigrasi," ucapnya. "Sampai kapanpun aku tidak akan memaafkan Aji," ucap Nurul lantang. Akhirnya mereka pamit tanpa hasil baik. Perseteruan itu akan terus terjadi. Seminggu sudah Aji berada di kampung halaman. Sebelumnya, Narto merasa bingung ketika masih di perantauan. Yang akhirnya atas saran dari para warga, dia disuruh untuk mengantar Aji pulang kampung. Dengan uang patungan, mereka mencarter ambulan untuk membawa Aji. Tidak henti-hentinya ibu dan kakak perempuan Aji menangisi kondisi itu. Tidak lama kemudian, muncul Narto dengan seorang wanita cukup tua. Narto sengaja mendatangkan wanita tersebut sebagai upaya untuk penyembuhan Aji. Dia mengenal wanita tersebut dari salah satu kerabatnya yang pernah bertamu. Namanya Nyi Maimunah. Wanita asli Sumatera Barat ini biasa dipanggil dengan Nyi Munah. Sudah puluhan tahun dia menetap di Pulau Jawa, tepatnya di usia yang ke-18, di mana dia diperistri oleh Mbah Rejono, orang asli Jawa yang merantau ke sana. Nyi Munah yang tinggal di desa sebelah sudah kesohor dengan kemampuan spiritualnya. Selain sebagai tukang urut khusus patah tulang, dia juga terkenal seorang yang mempunyai ilmu kebatinan tingkat tinggi. Dengan serius, Nyi Munah mendengarkan cerita Narto. Cerita yang mengawali terjadinya kondisi Aji hingga seperti sekarang. "Aku bisa melihat apa yang terjadi pada pemuda ini," ucap Nyi Munah sambil menatap tajam Aji. "Tolong Nyi, tolong anakku," ucap Ibu Aji diselai sak tangisnya. "Hanya Allah yang mempunyai kuasa itu." Nyi Munah mendekat pada Aji. Bau amis menyengat bercampur bau busuk tercium di sana.
Seluruh tubuh Aji sudah hancur mengelupas. Badannya juga tinggal tulang dan kulit saja. Pemuda itu hanya terdiam dengan mata tertutup, sementara nafasnya terlihat semakin jarang, seperti diambang maut. Nanti ambillah jeringau 5 batang sebesar jari tangan, ucap Nyi Muna. Dia juga menyuruh mengambil delingau bengklai sebesar ibu jari. Ramuan itu dihaluskan lalu diberi air hangat untuk dioleskan pada tubuh Aji. Selain itu, tangkaplah 7 kadal beraneka warna garis kulitnya, ucap Nyi Muna kemudian. Kadal tersebut harus ditangkap hidup-hidup, jangan sampai terluka ataupun mengeluarkan darah. Kemudian, kadal tersebut dibunuh dengan cara diracun. Lalu daging kadal tersebut dicampur dengan minyak kelapa hijau yang dihangatkan, yang kemudian itu ditaruh di dalam botol. Besok semua sudah harus siap. Aku akan kembali ke sini setelah pukul 11 malam. Berdoalah kalian, bacalah surat Yasin setiap saat, tutur Nyi Muna mengakhiri pertemuan hari ini. Terima kasih, Nyai. Kami akan menunggumu besok malam, ucap Ibu Aji. Kesedihan itu sedikit terobati dengan adanya sebuah harapan. Malam terasa dingin. Bintang menyinari kepak kelelawar yang berlalu lalang, saling berebutan ruang dari pohon randu ke pohon randu lainnya. Mungkin dari kembang randu inilah hawa dingin tercipta. Sekejap, Nyi Muna memandang kelelawar itu sebelum masuk ke dalam rumah keluarga Aji. Sampai kapan ilmu santet ini akan menghilang dari muka bumi ini? Batinnya. Nyi Muna langsung menuju kamar Aji, di mana sudah ada Narto juga ibu dan kakak Aji di sana. Sementara semua syarat sudah lengkap di meja sebelah ranjang. Di samping syarat tersebut, Nyi Muna berdiri sambil memejamkan mata. Tampaknya dia mulai melakukan ritual. Sebentar kemudian terdengar letusan kecil di luar rumah. Letusan itu beruntun. Begitu tidak terdengar lagi, Nyi Muna membuka mata. Dia mengusap darah segar yang keluar dari mulutnya. Sepertinya ada serangan gaib yang mengancam nyawanya. Alhamdulillah ya Allah. Wanita tua itu mengambil botol berisi minyak lalu mengoleskan pada setiap bagian tubuh Aji. Santet Piriang. Nyi Muna mulai membuka ceritanya tentang apa yang menghajar Aji, yaitu santet Piriang. Ilmu hitam yang dibuat dari sarana minyak dari getah pohon beracun. Minyak tersebut dirituali yang hanya orang dusun yang mampu. Santet tersebut mempunyai ciri khas menjadikan kulit korban rusak berat. Daya kekuatannya sangat dahsyat, sehingga dalam hitungan jam kulit tersebut akan hancur. Santet yang terkenal berasal dari tanah kelahirannya itu terdiri dari 4 jenis, yaitu Piriang basah, di mana kulit seperti terkena kurap dan disertai bentol kecil sangat gatal. Bentol itu akan dengan cepat menyebar saat digaruk, hingga berakhir menjalar ke seluruh tubuh korban. Jenis yang kedua adalah Piriang Kariang, yang artinya kering. Jenis ini tidak mengeluarkan gejala pada kulit, tapi gatalnya luar biasa, sehingga korban akan menggaruk sampai kulitnya terkelupas, yang berakhir gatal itu menjalar ke seluruh tubuh. Jenis yang ketiga adalah Piriang Asop atau asap. Merupakan jenis yang paling ringan. Rasa gatal akan selalu mengikuti korban, tapi hanya akan meninggalkan bekas luka putih kelabu seperti warna asap, yang berakhir
dengan seluruh jaringan kulit tampak belang, terlihat sangat buruk. Dan yang jenis terakhir adalah biriang tembak. Jenis biriang inilah yang telah menyerang Aji. Merupakan jenis biriang yang sangat ganas. Tubuh korban akan terkena bisul bernanah yang sangat sakit. Jika pecah, maka akan menjalar di sisinya. Dan biriang jenis ini digunakan agar korban menderita berkepanjangan sebelum akhirnya meninggal. Percayalah dengan kekuatan Allah. Dialah yang maha segalanya. Ucap Nyi Muna mengakhiri ceritanya. Di tenggak kopi yang mulai dingin sambil melihat Aji, tampak lelaki tersebut sudah membuka matanya. Sebelum aku pamit pulang, aku minta mahar pada kalian. Jika Aji sembuh nanti, tebuslah dengan emas 2,5 gram. Setelahnya, bagikan 99 Al-Quran pada 33 musola, bukan pada masjid. Tutur Nyi Muna. Aji duduk bersama Narto di teras musola, yang merupakan musola terakhir yang mereka kunjungi. Hari ini adalah hari di mana dia melaksanakan perintah Nyi Muna. Setelah memberikan mahar emas pada wanita sebagai perantara penolongnya, dia didampingi Narto membagikan Al-Quran pada setiap musola. Sambil mengatur nafas, Aji memandang jauh ke angkasa. Meski kulitnya terlihat rusak belang bekas luka, tapi dia masih bersyukur. Banyak hikmah yang telah didapat dari perjalanan hidupnya. Matanya berkaca-kaca saat mengingat dosa besar yang pernah dilakoni. Di saat bermabuk-mabukan, di saat berfoya-foya bersama perempuan malam, di saat lahir rasa iri akan sesuatu, dan di saat dia melakukan pencurian yang berakhir luka berkepanjangan. Dia berharap ada jalan yang lebih baik di hari depannya, jalan di mana Tuhan selalu ada di hati, sebagai penyejuk dari sesal yang membekas. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.